your presence is heaven to me. Rasakan hadirat Tuhan saat ini. Berdoa saat ini Tuhan, dalam hadirat-Mu kami beroleh kebebasan Tuhan. Dalam hadirat-Mu kami beroleh kesembuhan. Dalam hadirat-Mu kami boleh merasakan Tuhan kedamaian. Dalam hadirat-Mu kami boleh dibebaskan. Dalam hadirat-Mu Tuhan kami dimenangkan. Roh Kudus saat ini bekerja setiap kita. Roh Kudus boleh membebaskan setiap kita. Roh Kudus boleh menguatkan setiap kita. Roh Kudus boleh menyembuhkan setiap kita. Sakara lalama ya lalama sakara. Oh no. Jesus, terus Tuhan, bekerjalah di tempat ini, bekerjalah saat ini, dimanapun kami berada saat ini, dimanapun kami mendengarkan live streaming ini Tuhan Yesus. Dalam keadaan apapun Tuhan, memberikan kami kekuatan, memberikan kami kekuatan baru untuk menjalani hidup kami itu. Kami bukan orang di luar sana yang gak punya pengharapan. Satu hal yang kami tahu Tuhan, di dalam Engkau, di dalam nama Yesus, kami punya pengharapan yang baru setiap hari. Kami punya Tuhan kekuatan baru setiap. Kami punya Tuhan dasar Tuhan, di mana kami boleh bersuka cita dalam keadaan suatu apapun Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Oh, terima kasih ya Tuhan. Oh no. You unravel me with the melody. You surround me with a song of deliverance from my enemy. Yes. Till my fears are gone, I'm no longer slave to fear. Yes, I am a child of God. Katakan dengan iman. I'm no longer slave to fear. I am a child of God. From my mother's womb, you have chosen me. Lord has called my name. I've been born again to a family. Your blood flowed through my veins. I'm no longer slave to fear.
am a child of God. Sing it, I'm no longer slave to fear. I am a child of God. Oh, I'm no longer slave to fear. I am a child of God. Oh, I'm no longer slave to fear. I am a child of Just be the sea that I can walk right through it. My rivers are drowned in perfect love. You rescue me that I can walk and sing. I am a child of God. You split the sea. You split the sea that I can walk right through it. My fears are drowned in perfect love. You rescue me and I can stand and sing. I am a child of God. Yes. Oh, I am a child of God. Sing, I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Katakan dengan iman saudara. I'm no longer slave to fear. I am a child of God. One more time. I'm no longer slave to fear. I am a child of God. Oh, I'm no longer slave to fear. I am a child of God. Katakan I am the child of God. I am a 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 child of God. Yes. Dengan iman kami boleh berkata, Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu saat ini. We are a child of God. We are a child, we are children of God. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami boleh Tuhan diingatkan kembali kami adalah anak-anak-Mu. We are a children of God. So we are no longer afraid. We no longer slave of fear, slave of sin. We are freedom. Kita adalah orang yang merdeka. Kita adalah orang yang bebas. Oleh karena nama Yesus. Oleh karena nama Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kesempatan kami boleh
menaikkan pujian kami, menaikkan penyembahan kami. Kami percaya Tuhan, segala pujian penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum Tuhan. Kami kembalikan semua kemuliaan di dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Hanya Engkau lah yang Allah yang layak disembah. Siapkan hati kami Tuhan. Persiapkan tubuh jiwa roh kami Tuhan. Persiapkan telinga kami Tuhan. Buka telinga hati kami. Supaya kami boleh Tuhan mendengarkan firman-Mu saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, we are child of God. Thank you Budi telah membawa kita masuk dalam hadirat-Nya dan kita mempunyai persekutuan yang intim dengan kepala gereja yaitu Tuhan kita sendiri. Mari saudara-saudari, kita mau menyiapkan hati kita mau mendengarkan suara Tuhan, firman Tuhan yang pagi hari ini disampaikan oleh saudara kita, saudara Solihin. Silakan Solihin. Ya, selamat pagi semuanya. Bisa dengar suara saya ya? Bisa, saya sudah mulai sharing, cuma mau confirm aja. Bisa lihat nggak slide sharing? Bisa ya? Oke. Shalom everybody, apa kabar semuanya? Saya percaya kasih karunia Tuhan dan juga penyertaan Tuhan selalu ada pada kita semua. Amin. Dan hari ini hari yang special. Saya percaya bahwa Tuhan akan melawat kita semua melalui firman-Nya, melalui hadirat-Nya. Dan kita percaya bahwa kita akan semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Ya, kemarin kami sempat eye care sama-sama di Long Island di taman. It's a beautiful day, beautiful hadirat Tuhan dan juga bersama saudara-saudara seiman kita boleh bersekutu bersama-sama. Nanti mungkin kita akan mulai ada kebaktian, kita mulai juga kebaktian sama-sama ya di Padang atau apa. Saya rasa it's about time. It's tempatnya besar sekali, jadi kita mungkin tetap bisa social distancing. Maybe we'll plan for that for the whole church one day ya. Yeah. But hari ini judul khotbah, judul firman Tuhan atau tema firman Tuhan yaitu adalah semoga jiwamu baik-baik saja. Nah, saudara-saudara mungkin ini judul khotbahnya agak unik ya, agak unik. Tapi memang ini sebenarnya perkataan yang sering kali kita ucapkan sebenarnya. Cuma kita don't mean it, you know. Waktu kita mulai, kita sering kalau ketemu, hey, kalau bahasa Inggrisnya, how you doing? Yeah. Are you okay? What's up? Gitu ya. I hope you are okay. Sebenarnya artinya kita sebenarnya nanya, are you okay? You know, jiwamu baik-baik aja apa enggak? Nah, dalam masa COVID ini, memang kita sekarang ini sedang mengalami satu masa yang unik ya. Dan COVID sekarang ini secara statistik sudah reach berapa? 5 million confirmed cases ya, 5 juta. 5 juta kasus yang konfirmasi, ada sekitar 160 ribu yang meninggal ya. Memang di sini adalah masa-masa uncertainty atau masa-masa di mana kurang ada kepastian, tetapi kita percaya ya. Yang penting adalah is the question, apakah jiwamu baik-baik saja? Nah, bukan jiwa nggak baik itu artinya nggak waras ya saudara, bukan. Maksudnya bukannya kalau kita jiwa nggak baik itu kita ada di kuku, lalu masuk ke dalam rumah sakit Grogol kalau yang di Jakarta, atau itu ya, rehabilitasi. Bukan nggak waras, bukan. Kalau jiwa tuh namanya nggak baik tuh artinya jiwa yang rasanya nggak enak jiwanya gitu ya, perasaannya nggak enak. Nggak bisa tidur nggak bisa tidur, makan nggak enak, makan nggak makan gitu ya. Ada rasa bersalah, ada jiwa yang dikuasai kemarahan, itu pun atau bitterness, itu pun jiwa yang tidak baik.
jiwa yang dikuasai oleh kekhawatiran, jiwa yang dikuasai oleh rasa takut, dan lain-lain. Ini artinya jiwa yang sedang tidak baik. Nah, memang kalau mulainya memang dari jiwa yang nggak baik dulu sih, ujung-ujungnya ya bisa parah juga ya, memang bisa masalahnya masuk grogol juga sih akhirnya kalau terus berketerusan gitu ya. Kan biasanya mulainya begini kan ya. Biasanya misalnya mulai dari resesi gitu ya. Resesi dulu. Udah resesi akhirnya apa? Akhirnya frustasi. Ya, dari resesi orang-orang mulai frustasi. Ya, mulai stres, lalu masuk frustasi. Lalu jadi habis frustasi terus lama-lama jadi depresi ya. Udah depresi orang makin depresi akhirnya apa? Akhirnya masuk rehabilitasi ya, harus direhab, harus diperbaiki. Kalau udah rehabilitasi nggak bisa baik juga gimana saudara? Mesti di hospitalisasi ya, harus masuk hospital. Harus masuk hospital, kalau udah parah mesti masuk hospital. Kalau udah masuk hospital, udah parah saudara, akhirnya apa? Expired atau sampai waktu ekspirasi. Baru setelah itu dikremasi. Ya, jadi saudara jangan tunggu sampai saudara nanti masuk kremasi, saudara ya. Kalau kita waktu udah mulai stres, udah mulai frustasi, depresi, you must know, jiwamu is not, your soul is not prosperous, kalau bahasa Inggrisnya. Jiwamu itu lagi nggak baik. You have to know, kita itu ada di mana. Dan kita jangan sampai tahap-tahap seperti itu ya. Coba bilang, kiri kanan ke suami istri saudara, lu stres ya? Coba bilang ke kiri kanan saudara. Jangan stres ya. Terus stres frustasi loh. Udah frustasi nanti depresi. Nanti jangan-jangan masuk rehabilitasi dan dihospitalisasi. Udah stop di situ aja, jangan terusin. Nanti diomelin sama istri saudara, nggak boleh tidur di kamar, suruh tidur di luar. Udah sampai di hospitalisasi aja, jangan terusin sampai kremasi ya saudara. Kalau terusin nanti jadi berantem. Tapi saudaraku, memang akhir COVID ini ya, ada masa di mana Tuhan ini mengizinkan orang-orang itu mengalami stressful environment. Di mana waktu ini di mana kita mengalami masa-masa di mana ada tekanan. Tapi hari ini Tuhan mau tanya sama kita melalui firman-Nya. Saya percaya hari ini Tuhan tuh mau berkata kepada kita. Tuhan bilang pada kita begini, "What's up, bro?" Gitu. Kira-kira gitu loh. How do you feel? What's up? Tuhan bilang sama kita. After all these things, Tuhan tanya sama kita, are you okay? Are you okay means, jiwamu oke nggak? Esok seperti kita ketemu, misalnya saya ketemu Kopiter. Hey Kopiter, how are you? You okay? Gitu. Hari ini, Tuhan bicara sama kita. Bro, are you okay? Sister, are you okay? Yeah. That's how God is saying to us this morning. Ya. Mari kita buka firman Tuhan. 3 Yohanes 1 ayat yang kedua. Saya akan coba share. 3 Yohanes 1 ayat yang 1 dan 2 ya. Coba kita sama-sama baca walaupun kita nggak usah turn on the volume, tapi saya mau kita baca karena ini adalah firman Tuhan. Firman Tuhan ini sedang berbicara kepada kita ya. Yuk. 3 Yohanes 1 ayat 1 dan 2 ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dari penatua kepada Gaius yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik saja dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ya. Nah, saya akan share lagi sebentar. Saya balik lagi screen-nya. Nah, saudara-saudara, ini adalah sebenarnya latar belakang tulisan ini adalah Rasul Yohanes
Ia menulis kepada salah satu elder di jemaatnya, namanya Gaius. Nah, apa yang terjadi adalah Gaius ini adalah seorang yang benar, seorang yang lurus di hadapan Tuhan. Nah, pada zaman itu ada banyak penginjil yang traveling. Artinya mereka itu pergi dari satu tempat ke tempat lain, menginjili orang-orang baik yang orang-orang Yahudi dan khususnya orang-orang yang bukan Yahudi, orang-orang Gentile. Nah, apa yang terjadi adalah bahwa di dalam gereja itu ada elder namanya Diotrephes yang tidak setuju bahwa gereja dipakai untuk melayani orang-orang yang bukan Yahudi. Jadi kalau ada penginjil-penginjil itu datang, Gaius ini orang yang baik, dia ini kasih tumpangan ya untuk orang-orang yang para penginjil itu. Tetapi ada elder-elder yang lain yang mempengaruhi yang lain, memberi tekanan kepada Gaius elder ini untuk jangan, karena mereka tidak setuju bahwa apa itu Yahudi atau Judaism, karena mereka belum terbuka, ini juga dibagikan untuk orang-orang di luar bangsa Yahudi. Nah, jadi Gaius ini mengalami banyak tekanan. Tetapi Gaius tetap bersemangat. Dia tetap, walaupun menghadapi banyak tantangan, dan dia tetap bersemangat dalam Tuhan. Karena itu, Rasul Yohanes mendapat kabar, kalau saudara baca di kitab ini, dia mendapat kabar dan dia menulis surat ini agar menguatkan Gaius. Dan dia berkata seperti tadi firman kita sudah baca adalah, I pray, saya berdoa agar engkau baik-baik saja, sehat saja, dan seperti jiwamu adalah baik-baik saja. Ini adalah satu aspek yang penting ya saudara ya. Kita mau belajar dari firman Tuhan. Ada beberapa hal dalam firman ini yang dikatakan ada 3 aspek dalam aset kehidupan kita. Aspek yang pertama, tadi firman Tuhan apa berkata? Beloved, bahasa Inggrisnya ya, ini saya ambil jadi bisa lebih jelas. Beloved, I pray that you may prosper. Prosper itu kalau bahasa Indonesia artinya makmur ya, atau sejahtera. In all things, dalam semuanya. And be in health. Artinya dalam kesehatan yang baik. Just as your soul prospers. Seperti jiwamu itu baik. 3 aset kehidupan ini, kalau saudara perhatikan, ini adalah, by the way, ayat ini banyak dipakai sebagai prosperity teaching ya. Saudara lihat di sini ada 3 bagian. Aset orang itu ada 3. Satu sebelah paling kiri adalah aset materi. Maka di sini bilang that you may prosper in all things, kalau bahasa Inggrisnya. Jadi Gaius ini orang berada, saudara. Kalau enggak dia nggak bisa memberi orang tumpangan. Dia ini diberkati secara material, ya. Jadi dia ini prosper. Jadi waktu dia berdoa, I pray that you may prosper in all things, artinya in all material things. Yang kedua, Rasul Yohanes juga berdoa that Gaius may be healthy. Ini adalah aset kedua kita. Saudara boleh kaya, tapi kalau nggak punya kesehatan, you're lost. You're bankrupt, basically, right? Nah, tetapi bukan hanya materi atau kesehatan yang penting, tetapi ada aspek ketiga, dikatakan just as your soul prospers. Artinya, jiwamu juga baik. Ini adalah hal aset yang ketiga. Nah, seringkali kita ini, bukan kita ya, siapa saja gitu ya, kita dipengaruhi oleh 3 hal ini. Materi, kesehatan, dan jiwa. Tetapi mana yang paling penting? That's the question. Yang mana yang paling penting? Saudara, mungkin dalam COVID ini ada yang kena efek dalam materi, dalam keuangan. Ada, saudara mungkin kehilangan pekerjaan. Saudara mungkin kalau ada investment, ya investmentnya turun. Atau saudara punya punya usaha, usahanya menurun atau bahkan tutup atau bankrupt atau apa ya. Nah, ini adalah masalah materi. Kedua, masalah kesehatan. Banyak daripada kita, of course, yang tahu ada orang-orang yang sakit ya secara begitu sakit fisik maksudnya ya, kena COVID atau sakit atau bagaimana. Nah, ini berdampak dalam kehidupan kesehatan kita.
Ya, satu sudah kena COVID menyerang yang pertama, COVID menyerang yang kedua, yaitu kesehatan. Kesehatan orangnya sudah mulai dibuat bingung. Orang-orang jadi mengalami krisis-krisis ini semuanya. Seperti kita tahu, bahkan teman kita yang dekat dengan kita sudah dipanggil Tuhan ya. Tapi herannya saudara, dia dipanggil Tuhan, dia bisa kirim WhatsApp saudara ya. Iya kan, tiba-tiba dia left. Lalu orang pada nanya saya, itu kok bisa ya? Kok Harry bisa left dari WhatsApp group? Nyata dia saudara, betah dia di sorga saudara. Dia nggak mau lagi bergaul sama kita ya. Jadi dia mau keluar aja di WhatsApp grup kita. Oh, kebanyakan bosen dia katanya dengar WhatsApp grup kita. Jadi dia left aja katanya. Orang-orang pada bingung. Harry Sutanto left. Waduh. Pada bingung saudara ya. Nah, iya itu tandanya artinya sorga lebih bagus saudara. Saya nggak tahu what's happening. Tapi I think somebody on hold of his account or something. I don't know. Tapi saudaraku, ini aspek kesehatan ya, banyak orang sakit bahkan sampai meninggal. Tapi ada satu aspek aset lagi, itu aspek jiwa. This is where firman Tuhan hari ini berbicara kepada kita. With all these things, semua yang terjadi. Saudara mungkin kehilangan pekerjaan, saudara mungkin sakit, saudara mungkin lagi stres, saudara ada takut. Mungkin bukan karena COVID, mungkin hubungan keluarga yang tidak baik, mungkin saudara merasa takut. Tadi lagu yang Budi nyanyikan ya, it's a very powerful song ya. I'm no longer slave to fear. Saya tidak lagi budak ketakutan. I am a child of God. Saya ini adalah anaknya Tuhan. Saya ini anaknya Allah. Kalau saudara memiliki jiwa yang seperti itu, whatever happen, you'll be fine. When God say, bro, what's up? You can say, I'm fine, I'm fine. Itu loh. Jadi ini firman Tuhan hari ini, saudara. Hari ini adalah saudara harus belajar bahwa kita ini punya 3 aset ini. Ya, kalau saya ingat ini firman ini, saya ingat akan kehidupan Ayub. Ayub juga ada 3. Pertama, iblis menjamah, dia punya kekayaan, keluarga, ya, itu dibabat habis. Saudara tahulah cerita ini. Dibuka, dia punya pagar itu perlindungan, anaknya mati, kekayaannya habis. Pertama, tapi Ayub bilang apa? God gives, God takes. Praise be to God. Ya. Artinya Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dia masih oke jiwanya. Dan kedua, waktu iblis itu bilang katanya, ya coba engkau buka itu rantai perlindungan yang apa? Yang kesehatan. Saudara, waktu dia bilang kesehatan, Tuhan bilang apa? Oke, jamah boleh kesehatan, tapi jangan sentuh jiwanya. Tuhan bilang begitu. Saudara boleh baca ya. Jadi dibuka, akhirnya dia kesehatannya kena, saudara. Sampai dia itu borok, apa segala semua itu karena dia diizinkan untuk dijamah kesehatan. Nah, apa yang terjadi kalau dia itu, tapi jiwanya tidak dijamah. Tidak boleh dijamah. Tuhan bilang, you can touch everything else, but spare the life. Nah, ini adalah ya yang 3 penting. Tapi dari 3 material kesehatan dan jiwa, yang paling penting adalah jiwa, saudara. Ya. Nah, kemarin minggu lalu, bukan minggu lalu ya, berapa minggu lalu, di depan rumah kami, pas di depan rumah kami, itu ada pas lagi hurricane itu ya, jatuh itu pohon besar gitu ya. Pas di depan kami, jadi kami bisa ambil foto, ada pohon besar itu jatuh, besar kayak di yang saudara lihat lagi ini. Nah, kalau saudara, waktu kita ini jatuh ya, kita semua of course shock, dan lihat, oh wow, pohonnya untung nggak ketimpa apa-apa, everything okay ya. Tapi waktu udah selesai gitu, badai sudah hilang, orang-orang mulai berdatangan. Biasa kan kalau orang-orang lagi ada jatuh begini, semua orang reporter saudara ya. Depan rumah kami itu penuh orang. Semuanya bawa iPhone, semuanya bawa ini foto-foto ya kayak rumah mereka aja gitu. Mereka ya masuk ke dalam ya nggak usah izin lagi, udah masuk aja foto-foto. Ya Instagram biasa biar dapat like begitu Instagram. Termasuk istri saya saudara. Nah, waktu lihat ini saudara, saya perhatikan gitu ya. Biasanya kalau pohon itu tumbang, itu dimakan kutu.
Jadi batangnya kopong, makanya waktu angin terbang itu kencang itu jatuh dia punya batangnya. Tapi waktu saya perhatikan ya, batangnya ini semuanya masih bagus, masih putih, masih keras, tidak ada kutu. Tetapi akhirnya saya mulai lihat ke dalam, saya juga reporter ceritanya, jadi saya lihat-lihat gitu ya. Saya perhatikan apa ternyata yang menjadi masalah adalah akarnya. Kalau saudara perhatikan gambar kedua ya, ternyata akarnya itu tidak masuk, tidak ada akar besar yang masuk ke dalam bumi, ke dalam tanah. Jadi pohon ini waktu kena angin, pohonnya ini tumbang bukan karena di atasnya tidak kekar, tetapi di bawahnya yang tidak kekar, jadi dia itu bisa terangkat. Nah, kalau kita ambil perumpamaan ini ya, ilustrasi ini, itu adalah tentang bagaimana orang itu harus berakar di dalam Tuhan. Makanya kalau lagi ada masalah-masalah, baik itu dalam keuangan, baik dalam materi, maupun dalam kesehatan, asal jiwanya itu berakar, di atas can happen anything. Tetapi di akar itu, itulah yang paling penting, saudara. Jiwa yang berakar dalam Tuhan, itu adalah jiwa yang can say, it is okay. God gives, God takes away, praise be the Lord. Terpujilah Tuhan. Ilustrasi satu lagi, saudara tahu bahwa di Israel itu adalah terkenal sekali dengan buah korma. Saudara tahu bagaimana orang Israel itu menanam biji korma? Ini dijelaskan dulu ya oleh Pastor Yusuf Roni. Dia bilang adalah kalau mereka tanam biji korma itu dia taruh di tanah, ya setelah dipupuk ini, lalu diambil batu besar, ditaruh di atasnya. Ditindih dianya. Kenapa? Katanya agar itu biji korma tidak naik ke atas dulu dia punya dahannya. Dia mulai ke bawah dulu karena ke atas mentok, batunya besar. Akhirnya dia terus berakar ke dalam. Begitu dia sudah akarnya sudah kuat, akhirnya dengan sendirinya dia memiliki kekuatan untuk ke atas. Begitu dia ke atas, baru batu besar itu terdorong. Akhirnya pohon ini jadi pohon korma yang kuat, yang besar, ya, yang bisa besar dan bisa berbuah. Sama. Ilustrasi ini berbicara tentang deep down. Deep down, deep down in my heart. Ya, saudara lagu Sunday School ya. Deep down. Kita harus berakar di dalam Tuhan. Makanya kita bisa kuat menghadapi badai-badai ada dalam kehidupan kita. Lalu apa artinya berakar di dalam Tuhan ya? Kita buka, kita lanjutkan. Jiwa yang berakar dalam Tuhan itu adalah orang yang hidup berakar dalam janji-janji Tuhan. Seorang yang mengerti akan bahwa Tuhan itu memiliki janji-janji dalam hidup kita. Of course banyak janji-janji Tuhan. Ya, banyak sekali. Tapi yang paling fundamental adalah janji keselamatan. Karena janji keselamatan ini adalah fundamental. Yang lain itu bonus, saudara. All things shall be added unto you. Yeah. But you have to seek the kingdom of God. Ini adalah fundamental. Jadi janji-janji Tuhan yang lain oke, tapi yang paling fundamental is janji keselamatan. Saudara, kita harus sadar bahwa hidup di dunia ini adalah temporary. Eternal perspective is important. Jadi hidup dalam dunia ini cuma sementara. Tetapi kekekalan itu penting, kita memiliki satu pandangan kekekalan. Kalau orang yang rootnya, dasarnya, fondasinya sudah benar, ya, whatever happen di materi kesehatan apa saja, jiwanya akan tetap tenang. Karena dia sadar akan hal ini. Ini fundamental. Kembali saya bilang bukan ini aja janji Tuhan, tetapi kalau kita memiliki janji ini, kita pegang janji ini, saudara, kita boleh melalui apa saja, karena kita tahu ada eternal perspective. Kita koreksi, kita bisa terkoreksi lagi. Kemarin kita nonton hari Rabu ya, kalau nggak salah kita sama anak-anak sekolah minggu dan semuanya kita nonton di Zoom. Ya, di Zoom dan kita nonton namanya Heaven is for Real. Jadi sorga itu nyata gitu. Dan ini mengisahkan seorang anak kecil dan dia
kena ucus buntunya burst atau pecah gitu ya. Lalu dia koma. Entah dia dibawa Tuhan melihat sorga dan balik lagi, walaupun dia nggak mati suri atau apa, nggak, cuma lagi dioperasi aja dia hilang gitu ya, maksudnya tidur gitu. Lalu dia bangun. Waktu dia bangun, dia mulai banyak cerita, tapi nggak langsung cerita sedikit-sedikit gitu. Sampai bapaknya seorang pastor by the way, lalu dia bilang bahwa dia ketemu dengan kakek buyutnya, yaitu kakek dari papanya di sorga. Terus segitu bapaknya sampai bingung. Siapa yang kamu ketemu, katanya? Ya, aku ketemu dengan kakek buyut, your grandpa. Kasih lihat fotonya, oh bukan dia, katanya. Bapaknya kasih lihat itu fotonya kakeknya waktu tua. No, bukan dia, katanya. Orangnya masih muda, tapi dia bilang dia adalah kakekmu. Akhirnya dia ambil cari foto yang kakeknya masih muda. Kasih lihat, dia bilang, that's him. Itu dia, katanya. Itu dia, kakekmu, katanya. Aku ketemu di sorga. Itu bapaknya seorang pastor sampai shock, saudara ya. Lalu dia bilang ke mamanya juga bahwa dia punya sister yang meninggal dalam rahim. Padahal papa mamanya nggak pernah kasih tahu dia cerita tentang sebelum dia lahir ada cicinya yang meninggal dalam rahim itu. Dia nggak pernah ceritakan kepada anak kecil ini, umur 4 tahun by the way orangnya. Ini cerita real ya, ada bukunya, ada apanya. Dia sekarang udah besar, mungkin sudah 16-17 tahun. Tetapi waktu dia 4 tahun dia dibawa ke surga. Nah, apa yang terjadi adalah pastor ini, orang tua ini sama ininya baru walaupun mereka seorang pastor ya khotbah, tapi baru become real in their life waktu anaknya ini cerita tentang ada benar-benar ada kehidupan di sorga. Orang meninggal itu ada harapan. Jadi bagi saudara dan saya, there is hope. Heaven is for real. Artinya benar-benar ada, saudara. Ya, ada orang yang sudah merasakan dan dia bilang kalau dia di situ itu, aduh enak sekali. Kehidupannya hampir sama seperti di dunia, dia bilang. Hampir sama, tetapi semuanya itu happy-happy. Everyone is on the prime age. Semuanya sehat-sehat, semuanya ini baik-baik adanya. Ya, of course ini argumen banyak orang bilang, oh dia imajinasi, dia halusinasi, dan yang lain-lain. But for us, Jesus already say, right? Kita lihat di 1 Petrus 1 ayat 5, yang dilihat di slide kita. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Itu iman percaya kita. Sementara kamu menantikan apa? Keselamatan. Yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. We are all memiliki janji ini. Petrus bilang apa ini saudara, saya baca aja 2 Petrus 1:14. 2 Petrus 1:14 ya. Saudara, nanti saya kasih ininya deh. PowerPoint-nya saudara bisa lihat. 2 Petrus 1:14. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus. 2 Korintus 5 ayat 1. 2 Korintus 5 ayat 1. Karena kami tahu jika kemah kediaman kita ini di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Nah, saudara, ini adalah janji yang fundamental. Of course, ada banyak janji-janji yang lain. Tapi kalau saudara root, saudara berakar, dan saudara mengerti, kita mengerti akan hal ini, saudara nggak perlu khawatir. Everything can happen on earth. As long as you have hope in God, there is always hope. Jangan lose hope. Boleh kejadian apa aja yang terjadi. Asal Tuhan masih bersama dengan saudara, there is still hope. Saudara boleh khawatir akan anakmu. Ya, mungkin saudara kalau hilang pekerjaan, bukan saudara yang khawatir, saudara khawatir akan keluarga dan anak-anakmu. Well, kembali dalam film itu, ditanyakan begini. You love your children, right? Ada orang, dia lagi counseling, seorang ibu datang kepada pastor ini, dia bilang, you love your children, right? Dia bilang, iya. Lalu pertanyaan dia adalah, do you think you love your children more than God love your child? Jadi dia bilang adalah, orang tua kan mengasihi anak, betul.
Lalu ibu itu begitu khawatir atau begitu sedih karena hal anak ini, bukan anak ini, anak yang lain gitu ya, lagi dia konseling. Lalu pastor ini nanya, apakah engkau pikir engkau sayang anakmu lebih besar daripada Tuhan sayang anakmu itu? Of course not. God love your child more. Tuhan mengasihi anaknya lebih daripada ibu itu mengasihi anak itu. Betul? Memang kita kadang-kadang bilang khawatir, oh ya nanti anak kita gimana, atau gimana. Kita harus belajar berserah. God loves each one of us, including our children. Jadi jangan terlalu kita ini menyiksa diri kita sendiri. Serahkan kepada Tuhan. Jadi waktu Tuhan bilang ya, waktu kita itu khawatir, kita harus ingat, ada Allah, ada Tuhan, ada janji Tuhan. Asal kita setia pada Tuhan, ada Tuhan yang menyertai kita. Jadi waktu kita bangkrut financial, waktu kita bangkrut kesehatan, kalau kita berakar dalam janji Tuhan, waktu Tuhan bilang, bro, what's up? What's up, bro? Jawaban kita, I'm okay. I'm okay, God, because I'm still with you. Right? Itu adalah jiwa yang oke, jiwa yang pertama, jiwa yang berakar dari Tuhan. Kedua adalah waktu kita bilang jiwa kita itu oke, itu adalah jiwa yang tenang. Apa saudara? Jiwa yang tenang. Jiwa tenang itu a calm soul. Saudara harus tahu kadang-kadang tidak semua yang kita impikan itu is the best for us. Rancangan-rancangan kita itu kadang-kadang tidak selalu the best for us. But God knows, God is in control. Tuhan itu di dalam kontrol. Jadi jangan kita ini coba mendahului Tuhan. Ya, kalau sudah lihat di slide itu dikatakan, Dear God, Tuhan, I tried my best. Saya sudah lakukan terbaik. But if today I lose my hope, kalau hari ini saya kehilangan harapan, please tell me that your plan are better than my dreams. Kalau hari ini saya kehilangan harapan, tolong kasih tahu saya bahwa rencanamu itu lebih baik daripada mimpi-mimpiku. Karena Tuhan itu dalam Yeremia 29:11 apa? Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan. Itu rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kalau kita berdoa buat anak-anak kita ya. Kita berdoa. Tuhan berikan mereka Tuhan kehidupan. Masa depan yang penuh harapan. Kita berdoa buat anak-anak kita. Biarkan Tuhan yang menyatakan rancangan-rancangannya untuk anak-anak kita. God is in control. Tuhan itu memiliki kontrol. Saudara, pernah nggak sih saudara mungkin yang punya mobil ya? Saudara, saya pengalaman pribadi saya. Waktu kami di highway, dulu waktu kami masih di Oklahoma bukan di Oklahoma, waktu itu bukan di Oklahoma, udah pasti anak saya belum lahir waktu di Oklahoma. pasti waktu di New York ya berarti ya. Kami di highway tiba-tiba kami punya ban itu kempes saudara. Ya, anak-anak di belakang of course lagi tenang-tenang ya. Mereka lagi main game atau apa. Kalau bannya kempes saudara ya. Kita turun dong, orang tua saya dan Lily ya pasti sibuk lah, call AAA lah atau apalah ya. Dan kita coba untuk kerjain gitu. Dan kalau nggak ada AAA-nya kita harus ganti ban sendiri gitu. Nah kalau kita lagi ganti ban, saudara ya lagi susah-susah di ini lagi angkat itu mobil lagi ganti. What do you think the kids do? Anak-anaknya ngapain saudara? Masih main game. It doesn't matter what's happening outside, right? Apa yang terjadi di luar mereka mana ambil khawatir. Mereka nggak ada slide, nggak ada pikir sedikit juga saudara bahwa hari ini gue nggak bakal makan dah, tinggal di highway sampai malam, sampai pagi gue tidur di mobil. Nggak bakalan mereka mikir begitu, saudara. Nggak ada. Dia selalu pikir, my dad will fix it. Everything will be okay. Don't worry. My dad will fix it. My mom will call AAA, they will come. Whatever happen, I will eat tonight, I will sleep in a bed. Itu aja yang mereka nggak pernah mikir bahwa mereka kan tidur di mobil. No. Why? Karena mereka tahu parents-nya in control. Nah, jiwa yang tenang artinya jiwa yang percaya bahwa Tuhan itu memiliki kontrol dalam hidup kita. Bahwa rencananya
rancangan damai sejahtera untuk kita sekeluarga, bukan cuma untuk saudara. Walau kelihatannya jalannya suram ya di depan, saudara mungkin banyak tantangan. Tapi percayalah bahwa dia selalu memegang tangan kita dan kita harus belajar berserah. Ya, ada satu orang jatuh di dalam jurang, saudara. Dia lagi jalan-jalan, dia jatuh. Orang Kristen ini ya, lalu jatuh dalam jurang. Lagi dia jalan jurang itu, dia lagi raba-raba, kepegang batang paha dahan gitu ya. Kira-kira 20 meter dari jurang gitu. Dia kepegang. Lagi dia kepegang gitu, dia mau naik, aduh nggak bisa, ternyata semuanya batu yang terjal, jadi dia nggak bisa naik. Akhirnya dia sadar, satu-satunya cara dia bisa naik ke atas itu kalau orang lempar tali, tarik dia ke atas. Lalu dia mulai teriak kepada orang di atas, woi, ada orang nggak di atas, ada orang nggak di atas, gitu ya. Lagi dia teriak-teriak gitu, ada suara di belakang dia bilang, katanya, dia bilang, hai anakku, jangan takut, aku di sini. Wah, ternyata suara Tuhan ya. Lalu dia bilang, siapa kamu? Katanya, oh saya adalah Tuhanmu. Katanya. Lalu orang itu bilang, oh Tuhan, thank you sekali. Engkau sudah ini, tolong kirim malaikatmu untuk angkat aku naik ke atas jurang ini, jadi aku bisa selamat ya. Tapi Tuhan bilang apa? Tuhan bilang, anakku, kamu lepas itu aja pegangannya, aku akan tangkap kamu. Ya. Lalu dia bilang, Tuhan, itu lebih rumit katanya. Paling gampang itu kamu kan bisa panggil malaikat atau pakai tangan naikin aja aku ke atas gitu loh. Itu lebih rumit katanya. Ngapain aku mesti lepas segala gitu? Lalu Tuhan bilang apa? Don't worry, anakku, lepas aja itu, lepas. Nanti sebelum kamu sampai di dasar jurang, aku pasti udah tangkep. Jangan khawatir katanya. Lalu orang itu mikir, terus dia teriak lagi ke atas. Halo, ada orang lagi nggak yang lain di atas? Katanya, ya. Ada orang lain lagi nggak di atas? Dia nggak mau sama Tuhan. Dia nggak mau lepas itu pegangan saudara. Kekhawatirannya dia nggak mau lepas ya. Padahal Tuhan udah bilang lepas, dan Tuhan dia maunya caranya dia. Dia maunya ada orang pakai tali atau dia maunya naiknya ke atas. Nah itu kadang-kadang kita seperti itu saudara. Kita nggak mau belajar berserah, nggak mau belajar untuk jiwa yang tenang. Waktu Tuhan bilang tenang, don't worry. Ya seperti murid-murid Yesus itu di danau. Waktu Tuhan bilang apa? Markus 4 ayat 35. Lalu Yesus bangun mengharik angin itu dan berkata kepada danau itu apa? Diam, tenanglah. Akhirnya jadi angin badai itu reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Yang Tuhan perlu itu cuma kita percaya, saudara. Yes, badai masih ada, masih kuat, masih menerpa. Tapi kalau Tuhan sekali bilang, diam, tenanglah, itu badai juga tenang. Jadi saudara jangan khawatir. Mungkin kita belum melihat apa rencana Tuhan. It's okay. Ya. Apa yang kita bisa, ini Tuhan berserah aja sama Tuhan. Tuhan, rencanamu terbaik. Aku mau tenang, jiwaku mau tenang di hadapan Tuhan. Ini ilustrasi tentang World War II, waktu zaman Perang Dunia Kedua ya. Ibu dan anak, saya pernah ceritakan hal ini, lagi zaman perang. Kalau lagi zaman perang itu, of course, kalau nggak ada listrik, nggak ada apa ya di bagian Europe sana, mereka sangat ketakutan waktu ini. Dan mereka, ibu dan anak ini, tidak ada suami, tidak ada ayahnya, cuma ibu dan anak ini. Dia malam-malam kalau sudah gelap, of course, nggak ada lampu. Lalu apa yang terjadi? Mereka mau tidur. Tapi kalau mereka tidur tuh takut, karena lagi zaman perang itu kadang-kadang ntar ada masalah lah, ada sirene, ada apa, mereka khawatir sekali. Jadi ibu anak ini nggak bisa tidur. Lalu anaknya ini yang masih kecil ya, masih 6 tahun, 7 tahun, dia lihat cahaya bulan masuk ke dalam kamar dia. Lalu dia berkata, Ibu, iya, apakah bulan itu adalah lampunya Tuhan? Artinya cahaya dari bulan itu apakah seperti lampu Tuhan? Lalu mamanya bilang, iya betul, itu adalah lampunya Tuhan. Lalu pertanyaan kedua dia bilang, apakah Tuhan, mungkin nggak Tuhan itu matiin lampu, lalu dia tidur?
Kayak kita kalau dia lagi gelap kan tidur, maksudnya Tuhan tuh tidur nggak gitu katanya. Lalu ibunya bilang untuk menenangkan dia, enggak. Tuhan itu nggak pernah tidur. Lalu karena anak ini imannya polos, dia coba bilang begini, Ibu, kalau gitu kalau Tuhan aja nggak tidur, dia yang berjaga-jaga atas kita. Kita nggak masuk akal kalau kita nggak tidur. Ngapain kita bertiga jaga-jaga? Tuhan pasti sedang berjaga-jaga buat kita. Makanya kita mendingan bisa tidur gitu. Akhirnya ibu itu tenang juga setelah mendengar anak ini, akhirnya mereka berdua bisa tidur. Nah, God never sleeps. If God never sleeps, why you cannot sleep? Kenapa engkau nggak bisa tidur? You better sleep because God never sleeps. Jadi kita mesti belajar untuk mengerti kalau Tuhan nggak pernah tidur, kenapa kita nggak bisa tidur? Kenapa kita mesti stres? Kenapa kita mesti mikirkan? Belajar berserah. Percaya bahwa ban yang bocor, ada orang tua yang beresin. Hidup saudara yang bocor, yang ada masalah, Tuhan yang bisa bereskan. Percaya kepada Tuhan, ya. Seperti Ayub kata, seperti Lukas 12 ayat 7, bahkan rambut kepalamu terhitung semuanya. Karena itu janganlah takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Ya. Jiwa yang baik-baik saja adalah jiwa yang tenang, saudara. Jiwa yang bisa berkata, Lord, you are in control. When God say, bro, what's up? Kita bisa, I'm okay, God, because I know that you are in control. Ya, that's the two. The first one, tadi kita udah bicara adalah jiwa yang baik-baik aja adalah jiwa yang berakar. Percaya akan janji-janji Tuhan. Yang kedua adalah jiwa yang tenang, yang tahu bahwa Tuhan itu is in control. Yang ketiga, saudara, jiwa yang benar itu adalah jiwa yang berani hidup dalam kebenaran, walaupun di dalam kesesakan. Nah ini, orang dalam kesesakan, kalau jiwanya tidak benar, itu gampang melenceng ke kiri ke kanan. 3 Yohanes 1 ayat 3, Gaius ini sebenarnya gampang tuh melenceng, ikutin arah gampang. Mendingan dia gampang ikut arah, nggak usah ngelawan arah. Ngapain dia tetap di dalam Tuhan, tetap setia, memberi tumpangan, segala yang lain. Tetapi dia tetap, walaupun dalam tekanan, dia berdiri teguh. 3 Yohanes 1 ayat 3 berkata, sebab aku sangat bersukacita, kata Rasul Yohanes, ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Artinya, dalam kesesakan akan ada kesempatan-kesempatan atau hal-hal untuk melakukan yang tidak benar. Ya, kita bisa, ya apa sajalah. Tapi kita hidup, kita harus tahu bahwa kita ini, walaupun dalam kesesakan, jiwa kita it's okay. Kita bisa bear it, kita bisa nahan, ya. Hidup tetap di dalam kebenaran. Jangan melenceng ke kiri dan ke kanan. Dan ini adalah nggak easy untuk menjalani tantangan yang dalam situasi yang terdesak. I know it's not easy. Ya. Kebenaran itu artinya apa? Kebenaran artinya adalah kita melakukan yang benar secara moral, secara perkataan, secara kejujuran. Kita tidak merencanakan yang jahat. Kita tulus. Kita tidak licik, tidak menjebak. Kita tetap lurus di hadapan Tuhan. Amsal 10 ayat 9-11. Amsal 10, 9-11. Ya. Amsal 10, 9-11. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Siapa mengedipkan mata menyebabkan kesusahan. Menyedipkan mata artinya ini loh, Pak. Lagi kong kali kong sama orang, lagi apa ngedipkan mata artinya lagi buat kelicikan gitu. Menyebabkan kesusahan. Siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Orang yang marah, orang yang bodoh perkataannya suka anger, dalam ini tidak bisa menjaga mulut, itu akan jatuh. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Amsal 10, 9-11. Dalam kesesakan, saudara, dalam kita mengalami, if we say, jiwaku baik-baik aja, artinya hati nurani kita tetap lurus. Jangan kita melenceng ke kiri, ke kanan, tertekan oleh keadaan, akhirnya kita tidak bisa hidup saja dan jiwa kita ini, hati nurani jadi luka. Waktu Tuhan bilang, bro, are you okay? Kita bilang, yes God,
I'm still walking in the truth. Saya still pakai buckle of truth, ya. Armor of God still tetap di breastplate of righteousness. Kita masih pakai itu perisai keadilan masih. Belt atau ikat pinggang kebenaran masih. Kita masih pakai semuanya itu. Walaupun dalam masa yang sulit. Jangan kita ini kalah sama tekanan. Karena kita tahu bahwa kita itu bersama dengan Tuhan. Ada amin, saudara? Sudah yang ketiga, yang terakhir, yang keempat. Itu adalah jiwa, kalau Tuhan katakan, bro, are you okay? Jiwamu okay? Kita harus selalu, kita bisa bilang, yes Tuhan, karena I'm still joyful. Karena saya masih sukacita. Walaupun ada tantangan-tantangan, tetapi jiwa yang baik-baik saja itu, jiwa yang selalu sukacita dalam segala keadaan. Dalam keadaan apapun, kita masih bisa cheerful, masih bisa ketawa, masih bisa okay. That is jiwa yang okay. Ya. Jiwa sukacita itu tidak khawatir, penuh damai sejahtera, dan bisa berkata, I have enough, I'm content. Saya cukup. Ya, dengan apa yang ada, saya bisa cukup. Walaupun ada kekurangan kiri kanan, tetapi I can say, Lord, I'm content. Saya cukup. Your grace is sufficient for me. Kasih karuniamu itu cukup bagiku. Filipi 4:13 berkata apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, kita harus maintain hati kita. Kita harus jaga hati kita itu, jiwa kita itu, agar selalu tidak tertekan oleh keadaan. Seringkali kita ini jadi murung, jadi depresi, jadi frustasi, karena kita mengizinkan jiwa kita itu seperti itu. Kalau kita tidak izinkan, jiwa kita nggak bisa dikontrol. Kita memiliki kontrol dari materi, kesehatan, dan jiwa. Yang paling kita bisa kontrol, saudara-saudara, itu sebenarnya adalah jiwa. Makanya di kitab Mazmur 103 ayat 1 dan 2, Mazmur 103 ayat 1 dan 2, kita sering nyanyi lagu ini. Lagu apa? Mazmur 103, 1 dan 2. Yuk, pemimpin pujian, apa? Bless the Lord, oh my soul. Ya, bless His holy name. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Kenapa Daud berkata kepada jiwanya? Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Karena waktu itu jiwanya sedang tidak mau memuji. Makanya dia berkata kepada jiwanya sendiri, jiwaku, jangan murung. Ada tantangan, jangan murung. Tapi pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jadi dia berkata kepada dirinya sendiri. Bersukacitalah jiwaku. Bless the Lord, pujilah Tuhan. Kita pun harus demikian. Kita harus memiliki jiwa yang kita bisa berkata kepada jiwa kita, let's do it. Let's move on. Jangan murung, jangan frustasi, jangan stres, jangan depresi, jangan rehabilitasi, jangan hospitalisasi, jangan ekspirasi, dan jangan kremasi. Ya. Tapi kita harus kuat di dalam Tuhan. Sebagai penutup, saya ambil dari Filipi 4 ayat 6 dan 7. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Janganlah hendaknya kamu khawatir akan apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan. Dengan ucapan syukur. Dengan ucapan yang sukacita. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Damainya Tuhan itu akan turun. Ya, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sehingga jiwamu will be okay. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Sebagai penutup, saya mau baca lagi firman Tuhan yang tadi dikatakan ya. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa. Saya berdoa buat kita semua. Semoga
Engkau baik-baik saja dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Amin. Mari kita berdoa, kita tunduk kepala sebentar. Bapak, terima kasih atas firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau mengingatkan kami kembali Tuhan. Badai boleh datang. Dalam masa ini Tuhan boleh ada hal-hal yang menimpa dalam kehidupan kami Tuhan. Baik itu masalah ekonomi, keuangan, kesehatan, apapun juga Tuhan yang sepertinya kelihatan dari eksternal. Tapi satu hal Tuhan yang kami mau lakukan Tuhan, kami mau berakar di dalam Tuhan lebih dalam lagi. Kami tahu mau Tuhan memiliki hati yang tenang karena kami tahu bahwa You are in control, bahwa Tuhan ada dalam kontrol. Dan Tuhan kami walaupun dalam tekanan, kami mau terus berjalan dalam kebenaran, tidak melenceng ke kiri dan ke kanan. Jiwa kami, hati nurani kami mau jaga Tuhan. Karena kami tahu jiwa kami it's okay. Dan kami juga mau senantiasa bersuka cita di hadapan Tuhan. Karena permohonan dengan ucapan syukur, walaupun dalam segala kekhawatiran, itu yang kami mau lakukan. Kami mau serahkan kekhawatiran kami, segala hal yang menjadi ketakutan kami. Apapun Tuhan yang menimpa kami, apapun yang menakut-nakuti kami. God, we are not slave to fear. Kami bukan budak ketakutan, but we are child of God. Kami adalah anak-anak Allah. Karena itu kami tidak mau khawatir, tidak mau takut, tapi kami mau berkata, yes God, my soul is prosper. Jiwaku oke, jiwaku konten, jiwaku damai, jiwaku tenang. Karena aku tahu Tuhan is in control. Father God, thank you for your word. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini Tuhan boleh kami simpan dalam hati kami. Dia menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, menjalani terus kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Karena kekuatan daripada Tuhan yang timbul dari iman kami. Sehingga kami nanti bisa sampai kepada keselamatan pada zaman akhir. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.